Guys, tolong bantu follow TikTok gua ya. Link di deskripsi. Thank you. Sesuatu yang jauh lebih besar seperti perebutan dan pertempuran berskala kosmik akan menjadi hal yang biasa. Untuk saat ini, Yuli membutuhkan lebih banyak pelatihan dan dimensi guntur akan menjadi tempat yang tepat untuk mengembangkan kapasitas kekuatan spiritualnya. Yuli harus memikirkan lebih banyak cara untuk memperkuat kendali Yuli atas magnetisme untuk menciptakan lubang cacing. Dia akan menjadi landasan pasukan dalam pertempuran seluruh alam semesta. Dari bulan, mari kita menyelam kembali ke bumi dan bahkan lebih dalam lagi ke kedalaman lautan. Para penguasa dasar laut menemui jalan buntu saat mereka melihat komet yang telah lama hilang muncul kembali setelah lama menghilang. Klan Putri Duyung sangat marah karena pemimpin dan saudara perempuan mereka Elsa telah kembali. Ketika para raja laut bertarung melawan pohon mutan, dia tidak muncul. Kerabatnya telah lama memperlakukannya sebagai aib bagi keluarga mereka, dan sekarang dia datang ke sini sebagai perwakilan gunung berkabut. Namun tujuannya bukanlah untuk memulai perkelahian, melainkan untuk mendesak klannya agar bergabung dengan gunung berkabut. Ngomong-ngomong soal gunung berkabut, para monster di darat juga sibuk dengan tugas masing-masing. Bunga ilahi ikut bersama kera besar untuk memilih monster yang menjanjikan di antara klan mereka, menentukan beberapa yang memiliki kekuatan dan kecerdasan untuk mencapai orde ketiga. Namun, sang pemimpin, sang kera besar cukup memilih dalam memilih kera yang menjanjikan. Siolan dan adik Ling Feng sedang berdiskusi mengapa kera putih besar memiliki ekor padahal seharusnya tidak. Akhirnya, Divine Flower berhasil memisahkan beberapa kera berbakat dari kelompok itu untuk membawa mereka ke tempat pelatihan khusus yang mengejutkan King Gong. Ia dengan bangga berdiri di garis depan para gorila yang tabah, siap berlatih untuk terobosan mereka. Sedangkan King Gong sepertinya ia sedang mengerjakan proyek sampingan tertentu, jauh dari semua orang yang membangkitkan rasa ingin tahu bunga ilahi. Dengan kekuatannya, ia mengangkat sebidang tanah yang luas dan dengan susah payah membangun sebuah kota di atasnya. Setelah pohon dewa meninggalkan gunung berkabut, ada kekosongan yang tertinggal di tempatnya yang biasa. Jadi, King Gong membangun istana yang telah ia dambakan sejak kecil. Divine Flower memuji atas kemampuan dan kreativitasnya, dan ia berjanji untuk menyediakan kamar khusus untuknya sebagai balasan. Ia kemudian meminta kamar yang lebih besar agar ia bisa tidur dengan seekor panda kecil yang tampan di malam hari. Mendengar hal itu langsung menghancurkan hati King Gong yang rapuh. Tak tahu apa-apa tentang perasaan King Gong padanya. Divine Flower dengan riang melompat pergi sementara si kecil menangis terseduh-seduh. Lebih parah lagi, pada kecil juga menerima kabar tentang istana itu dan datang untuk meminta kamar. King Gong langsung mulai memukuli pada kecil sementara teman-teman keranya menyemangatinya. Selama masa persiapannya, gajah-gajah kebal yang ditundukkan dari Afrika ditugaskan untuk mengangkut biji roh dari berbagai elemen ke bulan. Yuziu kemudian dengan hati-hati mengubur biji-biji ini di bawah permukaan bulan, menciptakan cadangan yang pada akhirnya akan berkembang pesat seiring energi spiritual bulan yang kaya menyuburkan. Setelah itu, ia juga menciptakan lubang raksasa berisi distilasi murni saripati kehidupan dengan menggunakan dunia pohon Advent. Yuziu memperluas jangkauan wilayah kekuasaannya meliputi permukaan bulan. Saat ini, Gregory dapat dilihat dari bumi, mengubah penampilannya secara drastis. Yuziu telah hidup seperti petani tua, mengolah tanahnya beberapa hari terakhir ini. Untuk sesaat, ia merasa senang bekerja keras dan mempersiapkan markas baru. Tetapi, ia merasa bahwa saripati danau spiritual kehidupan mungkin tidak cukup untuk digunakan semua orang. Solusinya cepat dan mudah, mengalihkan lebih banyak air yang penuh vitalitas langsung dari dimensi kehidupan. Ia bahkan mungkin sedikit berlebihan, membentuk danau berukuran layak di permukaan bulan. Setidaknya ia yakin bahwa danau itu cukup besar untuk menampung semua orang. Namun ia merasa ada sesuatu yang kurang. Jadi ia meminta jawaban kepada Laurel. Laurel kini bisa menggunakan proyeksi cahaya bulan untuk menjangkau dan memanggil King Gong dan para kera. Pemanggilan itu juga melibatkan Bull Diamond, Kaisar Buaya, Naga Es dan semua yang ditempatkan di bumi.
Ia meletakkan fondasi operasi mereka, tetapi ia akan bertemu tim pembangunan untuk rekonstruksi bulan. Sementara itu, Macan Putih sedang terlibat dalam adu mulut yang sengit dengan iblis Phoenix. Mereka benar-benar beradu kepala, menolak untuk menyerah. Pertarungan mereka tampak serius dan dengan cepat berubah menjadi pertarungan brutal sampai mati. Macan Putih terus mengulang slogannya, "Semua orang akan mati." Dan Phoenix tidak menghiraukannya, menembakkan pilar api. Macan Putih dengan cepat bermanuver untuk menghindar. Ia tidak menyadari bahwa jika ia terkena, ia akan musnah karena sinar itu memiliki kekuatan ledakan nuklir. Phoenix yang marah dan tidak berencana untuk membiarkan Macan Putih lolos. Kenapa mereka bertarung sejak awal? Pertarungan antara Phoenix dan White Tiger terus berlanjut. Phoenix menjerit memperingatkan White Tiger, menyatakan bahwa ia akan menghadapi konsekuensinya karena telah memprovokasi dia. Berpikir untuk menggunakan pohon dewa, si iblis hanya bisa bertanya-tanya mengapa dia memelihara binatang buas ini. Berdiri di seberangnya, White Tiger menanggapi dengan satu-satunya cara yang diketahuinya, dengan terus menjerit bahwa semua orang akan mati. Di mana tombol mati pada pria ini? Beruntung bagi kewarasan Phoenix, Xiaolan muncul tepat pada saat itu dan menampar White Tiger dengan keras. Kurasa kita menemukan tombolnya. Setelah meminta maaf kepada Phoenix atas tindakan White Tiger, Xiaolan menjelaskan kepada burung yang marah itu bahwa mereka di sini untuk mengundangnya ke gunung berkabut. Sekitar 3 hari kemudian, di Pangkalan Bulan, berita tentang perekrutan Phoenix yang berhasil disampaikan untuk menggunakannya oleh Lawler. Meskipun terkejut dengan perkembangan yang sangat positif ini, pohon dewa masih harus melakukan hal banyak. Sementara itu, pasukan yang telah direkrut untuk memenuhi panggilannya telah berkumpul di bumi sehingga mereka dapat diangkut ke Pangkalan Bulan. Disinilah Phoenix mendapatkan ukuran yang tepat tentang seberapa luar biasa makhluk yang bergabung dengan kalian. Tepat pada saat itu, sebuah air mata muncul di depan mereka. Tampaknya merobek realitas itu sendiri. Meskipun Phoenix mengenalinya sebagai celah kehampaan, pemimpin kera besar menyebutnya sebagai pintu masuk ke surga dan menyatakan bahwa pohon ilahi sedang menunggu mereka. Maksudku, bro tidak salah, tetapi kawan, apakah dia ekstra kali ini? Saat semua orang mulai bergerak dan Phoenix bertanya-tanya apa sebenarnya yang telah dia ikuti, kita kembali ke luar angkasa dan melihat perubahan yang telah kamu buat di bulan, yaitu danau besar atau lautan kecil pada titik ini yang menutupi sebagian padat batuan luar angkasa. Sayangnya pangkalan itu masih jauh dari kata sempurna, dengan pepohonan yang mulai layu meskipun mendapat dukungan energi roh. Tepat saat dia merenungkan hal ini, Yujiu merasakan sentakan yang mengalir melalui dirinya, memberitahunya tentang kedatangan rekrutan baru di bulan. Saat mereka tiba, dia menjawab pertanyaan mengejutkan Raja Gang tentang keberadaan oksigen di sini. Begitu dia selesai menjelaskan bagaimana dia menggunakan dunia ilusi untuk menyegel atmosfer bulan, Phoenix melangkah ke arahnya dan keduanya bertemu dengan benar. Sementara keduanya bertukar formalitas, Phoenix memperhatikan bagaimana Yujiu terlihat sama menakutkannya seperti dia melihat Divine dalam keadaan terbaru. Pada saat yang sama, Yujiu memperhatikan jendela status Phoenix yang menunjukkan kemampuan yang tidak kalah mengesankan dari Kyuubi. Setelah mereka berdua selesai saling menilai dalam diam, Yujiu memberitahu Phoenix bahwa dia dapat tinggal di dimensi kegelapan mulai sekarang dan memimpin binatang buas mereka. Sebagai tanggapan, Phoenix membungkuk di hadapan Yujiu dan mengatakan bahwa dia hanya akan bertarung untuk pohon suci mulai sekarang. Siap, mereka membuat bro tersipu seperti anak sekolah di sini. Hanya beberapa hari kemudian, Phoenix mendapati dirinya lebih kuat dari sebelumnya setelah berendam di kolam metamorfosis yang diciptakan oleh Yujiu dengan menggunakan esensi kehidupan itu sendiri. Pada saat yang sama di tempat lain di pangkalan, Yujiu mengawasi geng King Kong saat ia menggunakan kekuatannya untuk membangun gedung dari tanah bulan. Ini juga merupakan hal yang baik karena jika tidak, King akan membuang-buang waktunya hanya untuk memoles Jiu. Maksudku, lihatlah benda ini, dengan semua orang sibuk, Yujiu akhirnya punya waktu untuk memikirkan hal penting lainnya, yaitu buah-buahan yang ia padatkan saat mengolah atribut terang dalam gelap.
Buah-buah itu tidak hanya dapat meningkatkan bakat bawaan seseorang dan mengubahnya menjadi bentuk kehidupan unsur, tetapi setiap orang yang memakannya sejauh ini telah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat keempat yang transenden dengan kecepatan rekor. Dilema yang dihadapi Ziyu sekarang adalah kepada siapa ia harus memberikannya, dan semakin ia memikirkannya, hanya ada dua pilihan yang nyata mengenai buah unsur gelap. Ling Feng dan Shadow Tiger jelas merupakan kandidat terbaik. Sebagai permulaan kebaikan dan belas kasih Ling Feng terhadap binatang buas Mystic Mountain telah memastikan generasi binatang buas yang lebih muda memiliki ikatan yang kuat dengannya dan saudara perempuannya. Pada saat yang sama, Shadow Tiger memiliki bakat bertarung yang luar biasa dan pasti akan menjadi pembangkit tenaga yang luar biasa dengan buah tersebut. Meskipun Shadow Tiger akan menjadi sekutu yang kuat, Ziyu tidak bisa mengabaikan semua kontribusi Ling Feng. Frustasi dengan kesulitan keputusan ini dan kekecewaan yang tak terhindarkan dari siapa yang harus dilewati, Ziyu memutuskan untuk tetap memegang buah tersebut untuk saat ini dan menyelesaikan masalahnya. Jika ragu, tenang saja beralih ke buah elemen cahaya. Ziyu bahkan lebih bimbang. Dengan kekuatan penghancur dan kecepatan cahaya yang diberikan oleh buah ini, siapa yang tidak menginginkannya? Namun, setelah dipikir-pikir lagi, dia punya ide. Ziyu menoleh ke arah Lawler dan menyuruhnya membuat pengumuman untuk semua binatang di Mystic Mountain. Tepat 3 bulan lagi, sebuah turnamen akan diadakan untuk semua binatang di bawah Orde keempat. Pemenangnya tidak hanya akan menerima buah elemen cahaya, tetapi juara kedua bahkan akan dibaptis olehnya secara pribadi. Ya, aku tidak tahu mereka religius seperti itu, tapi keren. Mendekati Laurel, Ziyu menyuruhnya untuk benar-benar menekankan kekuatan buah cahaya dan mendapatkan peserta sebanyak mungkin karena dia juga akan menonton. Bahkan dia bisa melanjutkan dan mengundang manusia juga karena itu akan menjadi kesempatan yang bagus untuk merekrut lebih banyak dari mereka. Segera setelah percakapan mereka, Lawler menggunakan proyeksi seperti bulan untuk mengumumkan turnamen di seluruh bumi, membuat seluruh planet menjadi gempar atas hadiah untuk juara pertama. Bahkan mereka tidak sepenuhnya mengerti apa artinya, seperti Raja Tikus dan bawahannya sangat bersemangat untuk turnamen tersebut. Semua orang membuat persiapan dengan cara mereka sendiri. Dengan panah kecil menemui kakak laki-lakinya dan klan untuk meminta dukungannya. Sebagai balasannya, ia berjanji untuk membagi buah itu dengannya. Pada saat yang sama, Macan Putih menyampaikan pidato yang membagikan semangat kepada klannya sendiri untuk membuat mereka mengerahkan segenap kemampuannya. Atau lebih tepatnya, Siolan menyampaikan pidato setelah ia berteriak tentang kematian berkali-kali. Sama saja, Item Sparky bertekad untuk memenangkan turnamen ini dan menceritakan semuanya, baik itu klan manapun, QB, Mr. Beast, Flying Chipnun, atau bahkan Bires. Semua orang menginginkan buah itu, ya kecuali orang-orang ini. Mereka sudah tahu bahwa mereka tidak punya kesempatan. Dengan buah elemen cahaya dan kekuatannya yang merupakan fenomena yang sama sekali tidak lazim, informasi tentang bagaimana ia dapat memungkinkan binatang tingkat ketiga atau manusia untuk menerobos langsung ke tingkat keempat menyebar ke seluruh dunia lebih cepat daripada yang dapat dibayangkan. 2 minggu telah berlalu. Berbagai sumber berita meliput turnamen yang akan diselenggarakan oleh Mystic Mountain secara luas dan berspekulasi mengenai keaslian hadiah juara pertama. Tentu saja ada orang-orang yang menganggapnya sebagai kesempatan yang terlalu besar untuk dilewatkan, seperti para penghuni Lang Mansion. Ling Er, tuan muda keluarga, sedang menyelesaikan pelatihannya untuk hari itu ketika kakeknya muncul untuk berbicara tentang turnamen yang akan datang. Mengutip status cucunya sebagai yang tak terkalahkan di antara Orde ketiga, ia bertanya apakah Orde berpikir ia dapat mengambil tempat pertama. Ketika cucunya dengan malu menjawab bahwa mereka tidak dapat berpartisipasi karena mereka bukan bagian dari Mystic Mountain, lelaki tua itu menamparnya habis-habisan. Si Abu merepunya tangan. Ia dengan tenang memberitahu cucunya bahwa mereka harus bergabung dengan Mystic Mountain. Tapi ya tentu saja, karena itu bukan masalah besar. Orang tua itu mulai mengoceh tentang bagaimana banyak orang sudah berbondong-bondong ke gunung berkabut dan dia harus melakukan hal yang sama. Bahkan jika dia harus mendatangi kontrak.
Jika dia bisa mendapatkan buah itu dan mencapai urutan keempat, keluarga mereka akan aman selama 1 abad lagi. Setelah sedikit tenang, kakeknya dengan serius mengatakan kepadanya bahwa ini adalah satu-satunya cara baginya untuk melindungi semua yang ingin dia jaga agar tetap aman. Ekspresinya sendiri sekarang sama seriusnya atau memberitahu orang tua itu bahwa dia mengerti. Selain itu, dia ingin melawan kekuatan besar lainnya dengan cara apapun. Adik laki-laki itu mengira dia Goku. Sementara itu, di sebuah observarium acak, seorang karyawan baru dimarahi oleh bosnya karena melaporkan bahwa tiba-tiba ada hutan dan lautan di bulan. Maksud Go, itu konyol sekali. Bagaimana itu bisa terjadi? Kembali ke pangkalan bulan, Laurel melaporkan kepada Jiu bahwa mereka sudah memiliki sekitar 2.000 peserta yang siap untuk turnamen. Di antara jumlah tersebut, ratusan di antaranya adalah orang luar di tingkat ketiga dan telah menetap di pavilion tempat tinggal abadi Raja Gang untuk saat ini. Zio cukup terkejut dengan jumlah peserta yang luar biasa, tetapi itu hal yang baik karena sekarang mereka memiliki kelompok yang lebih besar untuk memilih rekrutan penuh Mystic Mountain. Yang paling menarik perhatian Zio saat ini adalah di mana manusia akan berada di turnamen ini. Dan sebulan berlalu dengan semakin banyaknya monster yang datang ke Mystic Mountain. Begitulah hari turnamen telah tiba dan para kontestan berkumpul. Di tengah keriuhan pertempuran tersebut, kerumunan tiba-tiba terdiam ketika mereka melihat seekor beruang cakar Ren yang sangat kuat muncul. Beruang itu tidak hanya cukup menakutkan, tetapi di atas kepalanya ada anggota ras bermata 3 yang tangguh. Seolah kedatangan kedua ancaman ini tidak cukup buruk bagi semua orang. Beruang raksasa Mystic Mountain yang menggelegar muncul di tempat kejadian berikutnya. Saat kedua monster raksasa itu saling menatap, manusia merasa lega berharap mereka akan saling mengalahkan. Sepertinya itu juga yang terjadi. Mereka sekarang berteman baik. Dari sana, para petarung hebat terus berdatangan, mulai dari Shadow Tiger hingga White-tailed Fox, bahkan Titan yang menyebalkan. Bahkan Ling Er yang awalnya percaya diri kini merasa seperti benar-benar tidak mampu menghadapi para raksasa ini. Melihat keraguan di mata pemuda itu, seorang tol berotot besar mendekat dan mencoba menggertakkan agar mengeluarkan uang pelindungan. Sayangnya dia terlalu melebih-lebihkan kedudukannya sendiri dalam peringkat kekuatan di sini. Sesuatu yang hampir saja ditunjukkan Ling Er kepadanya secara langsung, tetapi lonceng metaforis itu menyelamatkan saat robekan terbuka di udara di dekat mereka. Saat jungkat-jungkit melebar di depan mata mereka, turnamen untuk memperebutkan buah cahaya akhirnya dimulai. Setiap orang dari ratusan kontestan yang berkumpul di lapangan menyaksikan dengan kagum saat robekan itu terbuka semakin lebar. Memungkinkan bentuk mengerikan dari ular piton ungu besar muncul darinya. Seekor ular piton yang sangat dikenali oleh manusia muda dan dari ras 3 mata. Di sisi lain, semua orang termasuk Titan yang sebenarnya keliru percaya ular ini sebagai Titan tertinggi. Percaya sepenuhnya akan hal ini karena ukuran ular piton yang sangat besar. Titan yang sebenarnya itu berlutut di hadapannya, memanggilnya sebagai senior. Melihat kebingungan ular itu karena disapa dengan cara seperti itu, Titan itu menjelaskan bahwa dia berasal dari garis keturunan yang tidak murni yang baru saja terbangun. Dan mungkin itulah sebabnya dia tidak mengenalinya. Setelah mendengar ini, Yuziu, entitas sejati yang berwujud ular piton, memutuskan untuk mengikuti kepercayaan Titan itu karena keilahiannya yang terbangun adalah kemampuan yang cukup bagus yang dapat berguna. Pria itu sama sekali tidak punya rasa malu. Setelah membuat keputusan ini, Ziyu memberitahu Titan itu bahwa dia bercokol di sisi lain dunia. Karena itu, jika Titan itu memiliki masalah, dia dapat terus maju dan berbicara dengan pohon dewa karena ular piton dan dia adalah teman dekat. Ya, itulah pernyataan yang meremehkan. Dengan benih untuk aliansi masa depan yang ditabur, Ziyu menoleh ke Raja Geng dan memberi perintah agar lokasi turnamen dipersiapkan. Hampir segera setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya, Raja Geng mulai bekerja, menggeser tanah dengan kecepatan tinggi sehingga para kontestan yang berkumpul terlempar ke belakang. Hanya Triplops yang mampu menjaga keseimbangan untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi, dan itu hampir membuatnya tersungkur karena terkejut.
Tempat terbuka, mereka semua berkumpul dan tahu hampir seluruh hutan tempat mereka berada telah diratakan dan diubah menjadi medan perang selebar 1 mil. Siapa yang akan menjadi pendorong yang maha kuasa? Dengan panggung yang sudah disiapkan, Ziyu mengumumkan kepada semua yang hadir bahwa babak pertama akan dimulai. Dia melanjutkan dengan memberi semua orang ringkasan situasi saat ini. Bisa aku dikatakan itu adalah tugasnya. Tapi baiklah, ketua, dengan kekuatan semua ras berkumpul di sini. Acara akbar pertama di Mystic Mountain, hanya 108 kontestan teratas yang akan menerima hadiah. Dengan setiap peringkat mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari yang di bawahnya. Dari 108 orang tersebut, 20 orang teratas juga akan diberikan kesempatan bertemu dengan pohon dewa itu sendiri. Dan akhirnya yang menjadi tujuan utama semua orang di sini, buah elemen cahaya yang akan diberikan kepada sang juara. Dari Long-Er hingga Pikachu, semua orang menjadi lebih berani dengan pengingat tentang apa yang dipertaruhkan. Ziyu kemudian mengumumkan format turnamen. Di babak pertama ini mereka semua akan dinilai dan hanya 1000 dari mereka yang akan lolos untuk melanjutkan ke babak berikutnya. Sejak saat itu mereka akan melakukan serangkaian duel hingga jumlahnya menyusut menjadi 108 teratas. Dan akhirnya sang juara akan dimahkotai dari antara sedikit yang terkuat. Dengan itu kedamaian telah diucapkan dan dia meninggalkan babak pertama di tangan Bull Diamond yang cakap. Apakah itu dihitung sebagai tangan? Mungkin kuku. Dengan Aranes sekarang di kukunya, Bull Diamond memberitahu para kontestan bahwa yang harus mereka lakukan hanya untuk lolos di babak pertama ini adalah menjadi salah satu dari 1000 orang pertama yang mencapainya di sisi lain arena. Dan tentu saja ini harus dilakukan dalam batas waktu yang ditentukan juga, seperti yang ditunjukkan oleh pemanggilan geng Raja Jam Pasir Raksasa. Di seluruh lapangan sentimen beragam, sementara para burung, hewan berkaki 4, dan binatang yang lebih kuat dipenuhi dengan kepercayaan diri. Manusia dan cakar kecil sudah tahu bahwa mereka sudah tamat. Bull Diamond kedua memanggil permulaan kualifikasi. Semua orang berlari maju dengan kecepatan tinggi, melompat satu sama lain, menghalangi jalan dan melakukan apapun yang dapat mereka lakukan untuk mendapatkan keunggulan. Adapun Link Air dan manusia berotot, ya kaki manusia hanya bisa bergerak secepat itu. Berbicara tentang manusia berotot, Anda tahu siapa lagi yang bisa bergerak secepat itu? Panda kecil. Apakah Anda mengharapkan sesuatu yang lain? Beruntung bagi mereka yang tertinggal, mereka tidak berada di belakang kelompok terlalu lama karena Yu memerintahkan Blue Diamond untuk mengaktifkan medan gravitasinya. Begitu saja arena berubah menjadi Tier 1 planet Raja Kai, dan semua orang yang hadir terbanting ke tanah karena berat badan mereka sendiri. Dengan gravitasi medan yang meningkatkan 10 kali lipat, semua orang kecuali binatang buas dan manusia yang terkuat dibiarkan memakan debu di tanah. Meskipun demikian, Bull Diamond cukup terkesan dengan beberapa banyak binatang buas yang mampu menahan gravitasinya pada akhirnya. Bahkan beberapa manusia berhasil melewatinya, melampaui semua harapan mereka. Manusia tersebut bertekad untuk membuat kakeknya bangga dan bangkit kembali dengan kesempatan ini. Seperti halnya panda kecil dan saudaranya, memanfaatkan sepenuhnya berkaki 4. Sayangnya bagi mereka itu berarti semua hewan berkaki 4 lainnya tidak terpengaruh. Seperti yang terlihat ketika Shadow Tiger lewat bersama binatang buas kucing lainnya. Tak lama kemudian, beberapa manusia yang masih berdiri menyadari bahwa bukan hanya harimau, tetapi juga gorila yang sama sekali tidak terpengaruh oleh peningkatan gravitasi. Tepat di tengah-tengah kesadaran ini, mereka tiba-tiba menyadari bahwa langit telah menjadi gelap di atas mereka. Namun, pada kenyataannya mereka hanya dikalahkan oleh kura-kura besar yang juga ikut berkompetisi. Tentu masukkan saja apa saja ke sana. Kurasa namun kura-kura tidak akan bersinar lama karena ia dikalahkan lebih parah oleh Titan. Dan bahkan tidak perlu berusaha keras di babak ini. Long-Er dan manusia berotot hanya terpacu oleh perbedaan kemampuan mereka dan memaksakan diri untuk mengimbangi Titan. Sementara itu, Ziyu telah mengamati mereka semua dan memutuskan bahwa tantangan babak ini agak terlalu mudah. Atas perintahnya, Bull Diamond tidak hanya meningkatkan gravitasi tetapi menggandakannya, yang sekarang menghasilkan medan yang 20 kali lebih berat dari gravitasi normal.
Bagi mereka yang sudah mengalami masalah sebelumnya, pendekatan ini adalah paku terakhir di peti mati saat mereka ambruk dan menyemburkan darah. Bahkan banyak bis mengalami nasib yang sama, tidak mampu menahan medan gravitasi baru. Namun para pemain hebat dari sebelumnya terus memberikan yang terbaik, khususnya Link Air dan Little Panda berusaha keras melampaui batas mereka untuk terus maju. Pada titik inilah Zio menyadari beberapa kontestan baru yang selama ini tidak terlalu dikenal meskipun memiliki bentuk yang sederhana seperti papan. Binatang yang ia identifikasi sebagai gagak darah abadi memiliki beberapa kemampuan yang sangat menarik dan unik. Tidak hanya terbentuk dari penggabungan gagak darah yang tak terhitung jumlahnya, tetapi bahkan dapat terbelah menjadi gagak darah dan menyerap kekuatan apapun yang mati. Di ujung spektrum yang sangat berlawanan, bahkan ada binatang lava raksasa dan binatang laut yang berevolusi menjadi amfibi. Selain itu, ras King Kong juga mengalami kesulitan yang cukup mudah untuk mengatasi peningkatan gravitasi Bull Diamond. Adapun binatang Mystic Mountain, mereka menolak untuk menyerah dan membiarkan orang-orang ajak ini menang. Jadi mereka terus mendorong batas mereka. King Kong tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji para monster atas penampilan mereka. Tetapi perhatian Zio telah beralih ke kontesan lain. Cukup mengejutkan, kupu-kupu Swallowtail berbintik emas, monster berelemen ringan, juga telah bergabung dalam perlombaan ini. Sayangnya ia terpaksa mengalihkan fokusnya dari turnamen setelah kedatangan Zilean yang telah mengintai di sekeliling Void. Sesuai dengan apa yang membuat Zio khawatir, Zilean melaporkan bahwa ia merasakan makhluk tak dikenal dengan kekuatan luar biasa akan menyerbu. Mata Zio terbelalak saat mendengar ini dan ia mulai merenungkan kekuatan potensial dari penyerbu ini. Meskipun ia tahu betapa kuatnya Zilean, ia tidak dapat menahan rasa khawatir berdasarkan keadaannya yang terguncang hanya karena merasakan makhluk baru ini. Namun sebelum ia dapat menyuarakan keraguannya, Zilean sendiri berbicara, meminta Zio untuk membiarkannya melanjutkan perjalanannya sendiri. Meskipun ia masih khawatir, Zio memutuskan untuk percaya pada temannya dan membiarkannya melanjutkan perjalanan. Saat Zilean pergi, pohon dewa tidak dapat menahan rasa khawatirnya karena mereka tidak tahu monster macam apa yang ada di Void. Karena tidak dapat membungkam suara di kepalanya, ia mengenakan bentuk akar ularnya dan mengikuti Zilean. Sama sekali tidak menyadari wajah mengerikan yang mengawasinya dari jauh. Sementara Zio mengejar Zilean, babak kualifikasi turnamen akan segera berakhir. Saat Bull Diamond mengawasi dengan patuh, kontestan ras King Kong adalah yang pertama menerobos lapangan yang penuh kejaran dan mencapainya, mengamankan posisi mereka untuk maju. Meskipun terkesan, Bull Diamond mengakui bahwa ia tidak terkejut mereka menjadi yang pertama berhasil. Meskipun yang lain juga tidak terlalu jauh di belakang. Benar saja, Shadow Tiger dan kucing karnivora lainnya adalah yang berikutnya berhasil menyeberangi lapangan, diikuti oleh Great Breed, Blood Raven, White Tooth Tyler Fox, dan Swallowtail Butterfly. Dan tentu saja ada Titan, tetapi tidak ada yang meragukan keberhasilannya. Masih dalam medan gravitasi, Leng Er adalah satu-satunya manusia yang tersisa. Namun ia tidak dapat menahan kekhawatiran bahwa para monster akan merebut semua tempat kualifikasi. Di antara itu dan batas waktu yang terus berjalan, ia memutuskan untuk menggunakan kartu trafnya. Mengangkat jari-jarinya dalam 3 tanda khusus. Sesuatu dalam diri Link Air tiba-tiba terlepas, memungkinkannya terbang melintasi lapangan dengan kecepatan yang jauh melampaui apapun yang pernah ia tunjukkan sejauh ini. Dengan kekosongan terakhir yang hampir terasa di setiap detik berlalu, Bull Diamond meninggikan suaranya dan mulai membuat pengumuman. Namun dengan satu dorongan terakhir yang menguras seluruh kekuatannya, Link Air keluar dari lapangan dan masuk ke Great Breeze. Dengan ini ia benar-benar berhasil mencapai garis finish, meskipun hanya dengan susah payah, dan para beruang tidak senang saat ini. Little Panda juga kelelahan, hampir berharap ia bisa mengundurkan diri dari turnamen jika semuanya akan seperti ini. Tanpa menghiraukan kesengsaraan mereka berdua, Bull Diamond mengumumkan bahwa waktu telah habis dan semua yang tidak mencapai garis akhir akan didiskualifikasi.
tentu saja mereka boleh pergi, tetapi mereka juga dipersilakan untuk tinggal dan menonton sisa turnamen. Namun yang terpenting sekarang saatnya untuk babak kedua. Dengan air mata lega dan kelelahan mengalir di wajahnya, Longer dengan bingung bertanya apakah mereka tidak akan mendapatkan waktu untuk beristirahat sama sekali. Menanggapi hal itu, Bull Demon hanya memberitahu mereka bahwa mereka dapat memulihkan kekuatan mereka secara instan berkat esensi kehidupan yang mereka miliki. Setelah menjelaskan itu, King Gong melanjutkan dan mengubah medan itu sekali lagi. Dan kali ini itu adalah arena pertempuran yang sebenarnya kita sebaiknya berharap Mr. Perfect Cell tidak menuntut atas pencurian desain tersebut. Sementara itu di kehampaan, Zillion terlibat dalam pertempuran dengan Godzilla. Ya tidak, itu lebih tepatnya T-Rex dengan kekuatan Godzilla. Terkejut oleh kekuatan monster itu, Zillion melepaskan tebasan angin hijau, tetapi dinosaurus itu langsung meledakkannya dengan raungan dan hampir membuatnya pingsan. Diikuti dengan sapuan cakarnya. Air mata pun mengalir di kekosongan itu sendiri akibat serangan monster itu, membuat Zillion mencoba melakukan serangan diam-diam. Sayang baginya, dinosaurus itu melihat ini dan menggerakkan kunci matanya untuk menjebaknya. Namun Zillion tidak akan menyerah semudah itu. Dengan penggunaan tebasan angin hijau void yang cepat, ia menghancurkan duri-duri itu hanya dalam satu gerakan secepat kilat. Dengan tubuhnya yang rusak, monster yang mirip kaiju itu hanya melotot ke arah Zillion dan mengeluarkan raungan rendah yang mengancam. Di mana Gatri sekarang? Tapi Zillion sedang marah sekarang. Monster itu benar-benar mengalahkan Godzilla dengan satu bidikan dan mulai mencungkil sepotong daging padat dari sisinya. Meskipun menimbulkan rasa sakit dan pendarahan, Zillion segera menyadari bahwa Ugi membuka penyembuhannya dengan cepat. Selama makhluk hampa ini memiliki kemampuan penyembuhan yang kuat, efek pendarahan dan tebasannya tidak akan berguna. Saat Zillion mencoba membuat rencana selain menabrak binatang buas itu, si dinosaurus mengeluarkan raungan yang lebih keras dari sebelumnya. Zillion sama sekali tidak terpengaruh, masih fokus untuk membuat rencana, dan rencananya luar biasa. Dia akan mengembangkan sabitnya dan keterampilan pendarahan, lalu menyerang dinosaurus itu dengan sangat keras. Begitu saja Zillion menjadi Super Saiyan, melepaskan ledakan kekuatan besar dan mengubah bentuk fisiknya sepenuhnya. Tulang belakang berduri, capitnya lebih tajam dan lebih bergigi, dan rahangnya penuh daging yang mencabik-cabik pisau untuk gigi. Ini adalah bentuk pertempuran keduanya, bentuk mawar. Sambil berteriak pada dinosaurus itu, Zillion menjelaskan bahwa ini adalah bentuk yang mengabaikan sebuah pertahanan untuk serangan yang lebih besar dan tak terkalahkan. Dengan ini ia berlari ke arah Godzilla, berniat mengakhiri ini dalam sekejap. Satu tebasan tepat di badan binatang itu, satu tebasan lagi di kepalanya, satu tebasan lagi di lengannya. Satu demi satu Zillion melancarkan begitu banyak serangan berkekuatan tinggi ke binatang itu sehingga penyembuhannya yang berkecepatan tinggi pun tak mampu mengimbanginya. Lalu dalam gerakan terakhir serangan awalnya, Zillion melepaskan serangkaian ledakan energi mencabik-cabik, menghancurkan kulit dinosaurus itu. Setelah menerima lebih banyak kerusakan daripada yang mungkin pernah terjadi sebelumnya dalam hidupnya, dinosaurus itu menggeretakkan rahangnya dan dengan marah mengeluarkan raungan kebencian yang sangat dalam. Bersamaan dengan raungan itu, ia mengeluarkan ledakan energi besar tepat ke arah Zillion. Tetapi binatang yang lebih kecil itu dapat dengan mudah menghindarinya. Penuh amarah, dinosaurus itu menggandakan usahanya dan melepaskan beberapa ledakan lagi dalam upaya untuk mengejutkan Zillion. Sayangnya binatang seperti serangga itu terlalu cepat untuk diserang, bahkan untuk sekedar menyerempetnya. Setelah berhasil melewati setiap serangan dengan sempurna, Zillion kembali menebas dinosaurus itu. Dalam kepanikan membabi buta, monster itu melepaskan sebatang sinar kematian yang sangat cepat dari matanya, membuat Zillion lengah dengan gerakan yang tidak masuk akal itu. Dengan monster yang lebih kecil itu tertegun sejenak, dinosaurus mencoba menghancurkan Zillion dengan salah satu tangannya. Sayang bagi raksasa itu, begitu dia menghantamkan telapak tangannya ke sasarannya, Zillion langsung mencabik tangannya, menghancurkan sepenuhnya dan membebaskan diri.
Dengan kedua monster itu sekarang berada di ujung stamina mereka, mereka memutuskan untuk menembakkan semua yang tersisa ke dalam serangan terakhir. Saat Zillion mempersiapkan apa yang tampak seperti serangan tebasan, monster hampa itu mengisi senjata Galia di mulutnya. Begitu dia menuangkan semua energinya ke dalam serangan itu, monster hampa itu melancarkan serangan ke Zillion, mengalahkannya dengan ukuran yang sangat besar. Namun, bahkan dalam situasi yang mengerikan ini, Zillion tetap tenang dan melanjutkan rencananya. Dalam hitungan detik, potongan energi yang tampak sangat kecil yang telah dikumpulkan memotong ledakan makhluk hampa itu seperti Denji yang menembus di Tsubasa. Dan bukan hanya ledakan saja, tetapi juga makhluk hampa itu sendiri, serta terbelah menjadi dua bagian. Saat tubuh dan kaki makhluk raksasa itu jatuh ke lantai alam secara terpisah, Zillion mendarat di atasnya dan mengambil waktu sejenak untuk bernapas, percaya bahwa pertempuran telah berakhir. Akan tetapi, momen perayaan tiba-tiba terganggu ketika mata makhluk hampa itu tiba-tiba terbuka lebar, lebih cepat daripada yang dapat diperkirakan Zillion untuk bereaksi. Dinosaurus itu telah mulai beregenerasi bagian bawahnya. Pada titik ini, yang dapat dilakukan Zillion hanya menonton dengan putus asa. Beruntung baginya hanya itu yang perlu dia lakukan. Karena wujud makhluk hampa itu tiba-tiba diambil alih oleh kehadiran yang lebih besar dan lebih mengancam. Zillion mengalihkan pandangannya ke pendatang baru itu. Ia disuguhi pemandangan yang tidak lain adalah Yuziu dalam bentuk akar bayangan melahap makhluk hampa itu. Sepertinya seseorang melewatkan sarapan saat Yuziu melirikkan tubuh ularnya yang besar di sekitar makhluk hampa itu dan menggigit leher makhluk itu. Makhluk itu mengeluarkan raungan kesakitan dan kesedihan yang semakin dalam. Dalam upaya untuk membebaskan diri, makhluk itu menggigit balik dan mencabik-cabik tubuh Yuziu. Di antara apa yang dapat ia rasakan terjadi sebagai akibat dari ini dan jendela status yang telah muncul, Yuziu dapat menentukan bahwa makhluk hampa itu menyerap energi rohnya. Makhluk ini adalah raja ke-17 dari ras hampa, dikenal sebagai kelaparan. Bereaksi cepat, Yuziu mengencangkan cengkeraman tubuhnya yang melingkar di sekitar kelaparan dan memperingatkannya untuk menyerah pada apa yang sedang dicobanya. Dengan itu, dinosaurus ditundukkan dan Yuziu mulai bekerja menyerap nutrisi dan merebut energi rohnya. Selama proses ini, saat V-Man kesakitan, Yuziu menerima pemberitahuan yang menyatakan bahwa ia telah memperoleh keterampilan penyerapan puncak yang memungkinkannya menyerap semua penipisan dengan sempurna. Apakah kita yakin ini bukan Majin Buu? Terkejut dengan kemampuan itu, Yuziu tidak dapat menahan penyesalannya atas hilangnya potensi besar binatang itu. Jika ada, makhluk ini adalah senjata terbaik tidak hanya untuk pertempuran solo, tetapi bahkan untuk penjelajahan planet di masa depan. Hanya dengan menempatkannya di dunia manapun yang mungkin mereka invasi akan cukup untuk menghancurkan fondasi dunia itu sepenuhnya. Sialnya, yang perlu dia lakukan untuk menjadi lebih kuat adalah melahap isi hatinya daripada menderita kesulitan dan berkultivasi seperti biasa. Dan ini baru raja ke-17. Setelah memutuskannya, Yuziu memutuskan untuk menekan pertumbuhan V-Man dan mengirimnya ke dimensi void di dimensi besar. Saat tubuh yang berlumuran binatang buas itu dipindahkan, Zillion bertanya-tanya seberapa kuat 16 binatang void yang peringkatnya di atas V-Man nantinya. Di sisi lain, Yuziu lebih fokus pada kemampuan baru yang telah dibangkitkan bawahannya, yaitu Blood Linker, kemampuan untuk menyerap darah dan energi roh untuk mempercepat pertumbuhan dan pemulihan stamina. Namun saat ini dia menyimpan untuk dirinya sendiri dan hanya memberitahu Zillion bahwa sudah waktunya untuk pergi karena mereka sudah membuang-buang terlalu banyak waktu di sini. Kembali ke lokasi turnamen. Masing-masing arena pertempuran yang dibangun oleh King Gong adalah lokasi pertempuran yang luar biasa. Saat ini di arena 1, Thunder Giant Bear baru saja menang atas lawannya yang berjenis badak seperti yang dinyatakan oleh Smokehead Human yang menjadi wasit. Di tempat lain arena besar yang sama, Long Earl menghadapi hiu darat besar yang menyerangnya dengan sekitar silukan tentakel. Namun tuan muda dari klan Draconic itu bertekad dan dengan penerapan cepat gerakan cakar sisik naganya, lawannya berhasil dikalahkan.
Sementara wasit mengumumkan kemenangannya, Long-er menyeka keringat di wajahnya dan merenungkan kemajuannya sejauh ini. Meskipun dia berhasil mencapai 108 besar, lawan-lawannya hanya akan menjadi lebih kuat dan dia masih jauh dari peringkat yang lebih tinggi. Bahkan Triclops dari ras 3i Divine hanya berada di peringkat 50 ke atas, jauh di atas peringkatnya sendiri di peringkat ke-82. Sekarang Long-er mungkin meragukan peluangnya, tetapi mereka yang menonton turnamen cukup terkesan dengan bakatnya. QB khususnya berpikir tentang bagaimana dia bahkan belum mengungkapkan kekuatan aslinya yang tersembunyi di dalam tubuhnya yang bukan miliknya. Hampir seolah-olah dia membaca pikiran QB. Bull Diamond mengatakan kepadanya bahwa dia harus menunjukkan kekuatan sepenuhnya dengan satu atau lain cara sekarang karena kawannya telah menipis sedemikian rupa. Kembali ke arena, Steel Fahrenheit mengklaim kemenangannya atas lawannya, sementara Long-er berdiri diam dengan ekspresi yang intens. Bung, ayolah, kabulkan Sasuke. Selanjutnya, wasit mengumumkan pertarungan antara dua makhluk raksasa. Salah satunya secara harfiah, itu adalah Shadow Tiger versus Titan. Dari tempat mereka menonton, Raja Dang mengungkapkan keterkejutannya atas 2 dari 10 petarung teratas yang bertarung satu sama lain di awal. Bull Diamond dengan cepat menunjukkan bahwa ini bukanlah saat yang terlalu dini bagi mereka karena mereka berdua telah memenangkan 24 ronde. Di sisi lain, Long-er hanya bersyukur bahwa kedua binatang buas yang sangat kuat itu akan saling berhadapan, bukan dengan dirinya. Ya, dia benar-benar membawa sial. Tepat saat Long-er menyelesaikan pemikirannya, lawan berikutnya berjalan di belakangnya. Si Rubah Putih menduduki peringkat pertama dan juara turnamen saat ini. Ya, dia menang. Di pinggir si panda kecil adalah yang pertama menyuarakan pendapat semua orang. Long sudah matang. Di sisi lain, QB yakin ini akan menjadi pertarungan yang sangat menarik. Namun hal-hal bagus harus disimpan untuk terakhir. Jadi lihatlah pertarungan lainnya terlebih dahulu. Di lokasi pertarungan Shadow Tiger dan Titan telah mengalami beberapa kerusakan parah ketika tangannya dipotong bersih oleh Shadow Tiger saat mencoba membantingnya. Saat Titan terhuyung mundur karena terkejut dan kesakitan atas kejadian ini, Shadow Tiger memanggil lebih banyak harimau dan mereka melepaskan beberapa ledakan yang sangat kuat. Dalam hitungan detik, ledakan itu dilepaskan dan menghantam Titan dengan 4 lusin bom, menghancurkan satu sisi wajahnya. Dengan penuh percaya diri seperti orang yang tahu bahwa mereka telah menang, Shadow Tiger menguntit tubuh Titan dan mengarahkan ledakan lain tepat di wajahnya dengan peringatan dingin agar menyerah. Pada saat itu, Titan tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan agar intinya tidak hancur juga, dan Bull Diamond mengumumkan kemenangan Shadow Tiger. Hampir terdengar kecewa dengan hasil yang dapat diprediksi. Maksudku, Sia, kalau kamu mau drama, buka saja Twitter atau X. Aku tidak tahu. Apapun sebutan kita sekarang. Pada saat yang sama, Swallowtail Butterfly mendapatkan beberapa sinar penghancur ke lawannya sendiri. Saudara panda kecil, sebuah gerakan yang langsung mengakhirinya, memperkuat posisi kupu-kupu itu di peringkat kedua untuk turnamen tersebut. Menonton dari pinggir lapangan, Sparky berkomentar puas tentang bagaimana panda dan saudara-saudaranya terlalu lemah, tidak seperti bawahannya. Ya, dia juga membuat sial atau bawahannya payah. Singkat saja, Pikachu mengalahkan bawahan Sparky dengan cepat, membuatnya terjerumus ke dalam jurang depresi yang tidak akan segera pulih. Sementara panda kecil menghindari panggilan dari saudaranya karena kekalahannya, geng tikus sibuk merayakan kemenangan pemimpin mereka. Namun ini segera berhenti karena ledakan energi yang besar menarik perhatian semua orang ke satu pertarungan tertentu. Di arena 7, Long-er yang babak belur dan berdarah-darah nyaris kehilangan nyawanya dalam pertarungan melawan White Fox. Menonton dari atas, QB menyebutkan bahwa monster itu sudah lebih dari cukup kuat untuk menembus urutan keempat sekarang, tetapi menolak melakukannya karena satu alasan. Bahkan saudara laki-lakinya yang menonton dari jauh bertanya-tanya mengapa dia tidak mengakhiri ini saja dan berhenti mempermainkan manusia malang ini. Kembali ke arena, White Fox berteriak pada Long-er untuk menyerah karena dia tidak bisa menang. Namun ini justru menyulut tekad Long-er yang tidak pernah menyerah. Pertama Sasuke, sekarang Naruto. Bro mencuri perhatian semua pemain saat ini.
akhirnya mengungkapkan kekuatan yang selama ini dia sembunyikan. Long berbicara kepada avatar spiritual naga yang muncul dari dalam dirinya, sekarang berbicara kepada White Fox. Dia mengakui bahwa ini adalah kemampuan yang sebenarnya tidak ingin dia gunakan, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Apa yang dikatakan White Fox? Bahwa dia akan kalah. Ya, dia tidak akan begitu yakin akan hal itu. Seketika White Fox dan Shadow Dragon menyadari apa yang tersembunyi di dalam diri Long-Er. Pada suatu saat Long-Er telah menelan telur naga. Tepat saat aurora Long-Er meledak dengan kekuatan, Gatri akhirnya kembali ke turnamen. Wujud raksasanya muncul di pinggiran arena. Sementara semua orang mengalihkan fokus mereka kepadanya, perhatian Yujiu sendiri sepenuhnya tertuju pada transformasi bombastis Long-Er. Wah, itu kata yang keren. Memahami apa yang sedang dia lihat, Yujiu berkomentar bahwa dia tidak pernah menyangka Long-Er memiliki garis keturunan naga, meskipun dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa memiliki hal seperti itu. Di medan perang, White Fox sangat terkejut dengan seberapa tinggi kekuatan spiritual Long-Er meningkat, hampir mencapai puncak orde ketiga dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, bertekad untuk tidak kalah. White Fox sama sekali tidak siap menghadapi Long-Er yang tiba-tiba muncul tepat di dalam pertahanannya dengan lengan terentang seperti cakar untuk melancarkan serangan dahsyat. Shadow Dragon, Bull Diamond, dan King Gong sama-sama terkejut dengan kecepatan Long-Er yang mendekat.